80 juta per bulan? Siapa yang berani menolak? Tapi, harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal dari sekadar rasa malu atau nyawa. Kenapa seorang TKW asal Brebes tiba-tiba dinikahkan dengan majikannya yang kaya raya dari Arab? Apa yang sebenarnya terjadi di malam pertama mereka hingga semua orang terdiam? Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu. Saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar. Amin. Namaku Rika, 24 tahun. Lulusan SMA, anak pertama dari 5 bersaudara. Aku bukan perempuan yang manja, apalagi penakut. Tapi malam itu, aku benar-benar gemetar. Bukan karena cuaca, tapi karena sebuah keputusan yang tak pernah aku bayangkan akan kuambil. Semua bermula dari kampungku di Brebes. Desa kecil yang bahkan sinyal saja harus naik ke pohon nangka buat dapat 4G. Ayahku sakit sejak 2 tahun lalu. Kami hidup dari hasil kebun cabai dan sawah orang. Saat itulah, muncul tawaran itu. Kerja di Arab. Gaji 5 juta per bulan. Bisa ngirimin uang buat keluarga. Aku terdiam. Tak sempat berpikir panjang. Aku setuju. 4 bulan pertama berjalan biasa. Kerja dari subuh, bersih-bersih rumah, nyuci mobil mewah, dan ngelap keramik yang lebih mengkilap dari masa depan cintaku. Tapi suatu hari, majikanku, Tuan Faisal, pria Arab 35 tahun yang selama ini jarang bicara, tiba-tiba memanggilku ke ruang tamu. Aku sudah memperhatikanmu, Rika. Kamu perempuan yang berbeda. Aku ingin menikahimu, katanya dalam bahasa Inggris yang tebal aksennya. Dek, jantungku berhenti sepersekian detik. Aku pikir dia bercanda. Tapi lalu datanglah tawaran itu. Saya akan beri kamu 80 juta rupiah per bulan. Untuk keluarga kamu di Indonesia. Tapi dengan satu syarat, kamu harus jadi istriku. Sekarang. Apa yang akan kau pilih saat kemiskinan menekanmu dari segala arah? Dan satu-satunya jalan keluar justru menjerumuskanmu ke jurang tak pasti? Aku tak bisa tidur malam itu. Kepalaku penuh suara ibu. Wajah adik-adikku yang masih kecil terbayang terus. Mereka butuh biaya sekolah. Butuh makan. Butuh masa depan yang aku sendiri tak tahu apakah masih aku miliki. Sementara itu, wajah Tuan Faisal muncul di setiap bayanganku. Dingin, tenang, tapi tatapannya tajam. Seolah menyimpan sesuatu. Pagi harinya, aku hanya mengatakan satu kalimat. Saya bersedia. Aku menikah tanpa restu siapapun. Tidak dari orang tua. Tidak dari keluarga. Bahkan tidak dari hatiku sendiri. Pernikahan itu dilakukan secara siri, diam-diam, hanya disaksikan 2 orang pria Arab yang katanya teman dekat keluarga. Di ruang tamu rumah mewah itu, aku duduk bersimpuh dengan gaun pengantin yang bahkan bukan milikku. Di balik kebaya putih dan hiasan kepala dari melati, aku menyembunyikan ketakutan yang tak bisa kusebutkan. Aku tersenyum, tapi tanganku gemetar. Selesai akad, Tuan Faisal hanya menatapku sebentar. Mulai hari ini, kamu istriku. Tidak ada lagi majikan dan pembantu. Aku akan menghormatimu. Tapi kamu juga harus taat. Katanya datar. Aku hanya mengangguk. Tapi tak ada pelukan. Tak ada cium tangan. Tak ada air mata bahagia. Yang ada hanyalah suara hatiku yang terus berteriak. Apa yang kamu lakukan, Rika? 1 jam setelah akad, aku dikunci di kamar besar yang penuh hiasan emas. Kamar pengantin. Tak ada tamu. Tak ada pesta. Aku duduk sendiri di ranjang empuk itu, memandangi cermin besar. Gaun pengantin ini terasa seperti belenggu. Seseorang mengetuk pintu. Langkah kakinya berat. Perlahan tapi pasti. Tuan Faisal masuk, mengenakan gamis putih panjang. Dia menatapku lama, tanpa senyum. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata yang berbeda. Mata itu menyimpan rahasia. Bukan cinta. Bukan kelembutan. Tapi sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Aku baru sadar. Aku tidak tahu apa-apa tentang lelaki ini. Aku duduk di ujung ranjang. Gaun pengantin ini berat. Terlalu berat. Bukan karena ukurannya. Tapi karena beban yang kutanggung bersamanya. Tuan Faisal menutup pintu perlahan. Dia tidak langsung mendekat. Justru berdiri di dekat jendela. Membelakangi aku. Diam.
Lam. Seketika, udara di kamar itu berubah. Bukan dingin, tapi mencekam. Aku tahu kamu takut. Suaranya datar, tanpa intonasi. Aku hanya diam. Tak tahu harus menjawab apa. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini, katanya sambil berbalik. Aku menatapnya, bingung. Sekaligus lega, tapi juga curiga. Tapi kamu harus tahu, ada alasan kenapa aku memilihmu. Bukan karena wajahmu, bukan karena pengabdianmu, tapi karena sesuatu yang kamu miliki, yang bahkan kamu sendiri belum tahu. Jantungku berdetak cepat. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Dia mendekat, perlahan, duduk di depanku, lalu membuka sebuah kotak kecil dari saku bajunya. Kotak kayu tua, berukir aksara Arab kuno. Pernahkah kamu bermimpi tentang ular putih? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak, mataku membesar. Bagaimana dia tahu? Sejak kecil, aku sering bermimpi tentang ular putih yang melingkar di tubuhku. Tak pernah kuceritakan pada siapapun. Bahkan pada ibuku. Ular putih itu adalah pertanda, katanya pelan. Kamu bukan perempuan biasa, Rika. Aku mulai merasa lemas. Apa maksud semua ini? Tuan Faisal membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar kain kecil berwarna merah darah, dan sebutir batu hitam legam yang anehnya berdenyut pelan, seperti jantung. Ayahku adalah penjaga batu ini. Sekarang, aku dan nanti kamu. Aku berdiri, panik. Aku cuma mau bekerja. Aku cuma mau bantu keluarga. Aku nggak ngerti semua ini. Tapi dia berdiri juga. Menatapku, kali ini dengan mata yang berbeda. Mata yang penuh keyakinan. Hampir seperti kegilaan. Kamu bukan istri majikan Arab. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang hanya bisa dimulai saat kita menikah. Dan sebelum aku bisa lari, lampu di kamar itu padam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku berteriak. Gel. Aku berlari membabi buta ke arah pintu, tapi tak ada pegangan. Tangan ini hanya menyentuh tembok dingin. Nafasku tercekat. Jantungku berdentum seperti genderang perang. Buka pintunya, Tuan Faisal. Aku menjerit, tapi hanya gema suaraku yang menjawab. Lalu, ada bau aneh, seperti dupa terbakar, atau darah. Seketika itu juga, lampu menyala, sendiri. Tapi cahaya yang keluar bukan putih, melainkan merah temaram, seperti warna senja berdarah. Dan di dinding kamar, entah sejak kapan, muncul sebuah lukisan besar. Itu bukan lukisan biasa. Seorang perempuan muda, mengenakan gaun pengantin yang persis seperti milikku, tengah berdiri di depan cermin, dengan leher tergorok. Darah menetes dari kanvasnya, nyata, menetes ke lantai. Aku mundur, terjatuh. Mulutku tak mampu bersuara. Itu aku. Gambarnya terlalu mirip, terlalu rinci. Lalu, dari balik tirai jendela terdengar suara. Bukan angin, tapi bisikan. Kamu yang keempat. Aku memutar badan, mencari asal suara. Namun yang kulihat justru sebuah buku tua di meja sudut ruangan. Terbuka sendiri, halaman-halamannya menari ditiup entah angin dari mana. Aku dekati dengan langkah gemetar. Tulisan Arab di dalamnya terbaca samar. Tapi ada satu kalimat yang tertulis dalam huruf Latin. Besar, merah. Istri keempat adalah kunci pembuka gerbang keabadian. Tanganku gemetar. Otakku berputar. Keempat? Maksudnya aku istri keempat? Aku menarik napas dalam. Menelan kenyataan pahit. Apa yang terjadi dengan 3 perempuan sebelum aku? Pertanyaan itu terus berputar di kepala. Dan malam semakin dalam. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri. Bunyi deritnya panjang dan menyakitkan telinga. Di luar, Tuan Faisal berdiri. Tersenyum. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya ada 3 perempuan. Bergaun putih. Wajah mereka pucat. Matanya kosong. Dan leher mereka berdarah. Aku membeku. 3 perempuan itu berdiri diam di lorong kamar. Wajahnya pucat seperti kapur, bibir membiru, dan mata mereka kosong. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah darah yang mengalir dari leher mereka.
persis seperti lukisan di dinding tadi. Aku melangkah mundur, tubuhku gemetar tak terkendali. Tuan Faisal tetap tersenyum. Kenalkan, mereka adalah masa lalu, ucapnya tenang. Dan kamu masa depan. Apa maksudmu? Teriakku. Siapa mereka? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah ke arahku sambil membuka jubah putih yang dikenakannya. Di balik jubah itu, terlihat tubuhnya penuh simbol dan tulisan Arab kuno, terukir seperti tato tapi tampak terbakar ke dalam kulitnya. Aku keturunan terakhir dari garis darah penjaga batu hitam, katanya. Dan setiap 10 tahun, aku harus mempersembahkan ikatan suci agar garis ini tetap hidup. Istriku harus menerima warisan itu dengan penuh kesadaran. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau ikut dalam kegilaan ini. Tapi Faisal tetap mendekat. Terlambat, Rika. Akad kita sudah sah. Batu itu sudah memilihmu. Kau lihat ketiga perempuan itu. Dia menunjuk ke arah mereka. Mereka menolak. Mereka melawan. Dan inilah akibatnya. Aku menatap mereka lebih dalam, dan tiba-tiba, satu dari mereka, yang berdiri paling kanan, berbisik tanpa membuka mulut. Lari, sebelum malam keempat. Aku tersentak. Tuan Faisal marah. Matanya membelalak. Ketiga perempuan itu tiba-tiba menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Dia menggenggam tanganku dengan keras. Kamu akan tinggal di ruangan bawah. Di sana, kamu akan belajar membaca naskah, menyatu dengan warisan kami. Aku memberontak, tapi tenaganya jauh lebih besar. Dia menyeretku keluar kamar, melewati lorong gelap yang belum pernah kulalui selama bekerja di rumah itu. Kami berhenti di depan sebuah pintu besi tua. Pintu itu tidak seperti bagian dari rumah. Terlihat seperti penjara bawah tanah. Dengan suara berderak, pintu itu dibuka. Dan saat aku dipaksa masuk, satu hal yang kulihat membuatku benar-benar lemas. Di dinding batu ruang bawah tanah itu, terukir nama-nama perempuan, dan salah satunya adalah namaku. Rika, diakhiri dengan tanggal hari ini. Pintu besi menutup di belakangku. Brak! Dentumannya mengguncang dada. Dan seketika, aku tahu aku benar-benar sendiri. Ruangan itu gelap, pengap, dan dingin seperti liang kubur. Dindingnya terbuat dari batu kasar, rembes air, dan di satu sisi berjejer nama-nama perempuan yang tergurat dengan pisau. Nourah, Zulaiha, Farida, Rika. Tanganku menyentuh ukiran namaku. Masih baru. Mas besar. Aku menahan napas, menahan air mata. Tapi dadaku sesak. Di sudut ruangan, ada meja kayu tua dengan lentera redup menyala. Di atasnya, sebuah kitab besar berbalut kain beludru hitam. Dengan ragu, aku membukanya. Halaman pertama dipenuhi dengan simbol, bahasa Arab bercampur aksara kuno. Tapi ada satu halaman yang bisa kubaca. Ditulis tangan. Dengan darah. Istri keempat adalah jembatan. Jika ia bersedia, garis keabadian akan lengkap. Jika ia menolak, kutukan akan berputar. Dan semua akan musnah. Tanganku bergetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana ada gambar, tubuh perempuan dengan lambang seperti yang tertulis di dada Tuan Faisal. Tapi wajah itu wajahku. Aku menjerit dan melempar kitab itu. Tapi begitu jatuh ke lantai, kitab itu terbuka sendiri, dan terdengar suara. Bukan dari dalam ruangan, tapi dari balik dinding. Tangisan. Tangisan lirih seorang perempuan. Aku mencari asalnya. Menempelkan telinga ke batu. Suara itu makin jelas. Tolong, keluarkan aku. Kupukul-pukul dinding itu. Siapa di sana? Halo, aku juga dikurung. Aku juga. Tiba-tiba, satu batu dinding bergerak. Perlahan. Dan terbuka seperti pintu rahasia. Aku masuk, tanpa berpikir panjang. Di baliknya, ada ruang sempit berisi jeruji. Dan di dalam jeruji itu, seorang perempuan. Lehernya penuh luka. Tapi matanya hidup. Masih menatap, masih menangis. Aku, istri ketiga, bisiknya. Aku masih hidup, tapi tidak sepenuhnya. Dia menggenggam tanganku.
Kamu masih bisa keluar. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku menatapnya. Air mataku jatuh. Dia menarik napas panjang. Tuan Faisal bukan manusia biasa. Dia dijaga oleh jin pelindung batu hitam. Dan kamu sudah ditandai. Tanganku berdenyut tiba-tiba. Kulihat, di bawah pergelangan tangan kananku, muncul bekas ukiran samar. Bentuknya melingkar, seperti ular menggigit ekornya sendiri. Dan dari balik bayangan, mata merah menyala muncul. Mengintai. Aku menoleh. Tapi perempuan itu sudah tak ada. Hanya jeruji kosong. Dan suara tangisnya perlahan memudar. Langkahku goyah saat kembali ke ruang utama bawah tanah. Tanganku masih bergetar melihat tanda ular yang muncul di pergelangan. Bekasnya panas, seperti baru saja dibakar dari dalam kulit. Aku mencoba menghapusnya, mencucinya, mencakar, tapi tak bisa hilang. Tanda itu hidup, seperti menempel di nadiku. Aku telah ditandai. Di sekelilingku, suara gemericik air dari rembesan batu berubah menjadi bisikan. Bahasa yang tak ku mengerti, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Aku kembali ke meja tempat kitab tadi. Tapi kini, kitab itu hilang. Hanya tersisa sebuah kalung dengan liontin berbentuk mata. Di bawahnya tertulis satu kata. Ki. Aku ambil kalung itu. Dan saat liontin menyentuh kulitku, lantai bergetar. Dinding di sisi barat retak. Batu-batu berguguran. Dari celahnya, muncul lorong gelap dan sempit. Tanpa pikir panjang, aku lari. Itu satu-satunya jalan keluar. Di dalam lorong, aku merangkak, menahan napas. Tapi lorong itu seperti tak berujung. Gelap, sempit, lembab, dan bau dupa menyengat. Lalu terdengar langkah kaki di belakangku. Seseorang, atau sesuatu, mengikutiku. Aku mempercepat gerakan, meski lututku luka. Nafasku tersengal, tapi tak berani menoleh. Sampai akhirnya, aku keluar ke ruang bawah tanah yang lain. Ruangan ini lebih luas, penuh lilin. Dan di tengah-tengahnya, Tuan Faisal berdiri, menungguku. Di belakangnya berdiri perempuan berjubah hitam, wajahnya tertutup. Tapi aku bisa merasakan energi mencekam dari arah tubuhnya. Aku tahu kamu akan kesini, ucap Faisal pelan. Kamu sudah membuka jalan. Sekarang, semua sudah siap. Aku akan pergi, teriakku. Aku tidak akan jadi bagian dari ini. Tapi Faisal tertawa. Kau pikir ini tentang pilihanmu? Tidak, Rika. Ini tentang warisanmu. Dia melangkah mendekat. Darahmu sudah terikat. Karena bukan kamu yang dipilih, tapi nenek moyangmu yang mengikat perjanjian. Aku mundur. Lalu, apa yang terjadi kalau aku melawan? Bisikku. Faisal menatapku lama. Dan akhirnya menjawab dengan tenang. Kau akan melihat keluargamu mati. Satu persatu. Dek. Tanganku gemetar. Mataku memanas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi tiba-tiba dari arah belakang Faisal, perempuan berjubah hitam itu bergerak. Dia membuka kerudungnya, dan wajahnya membuatku membeku. Itu wajahku. Wajah yang pucat, mata yang kosong, tapi bibirnya tersenyum miris. Dia menatapku dan berkata pelan, "Aku adalah kamu yang gagal melawan." Dan dalam sekejap, semua lilin padam. Gelap, senyap, dan dari kejauhan jeritan terdengar. Suara adik perempuanku. Mbak Rika, tolong. Gelap menyelimuti semuanya. Tapi suara itu suara adikku. Terdengar nyata. Menusuk jantungku. Mbak Rika, tolong. Aku menjerit, Naya. Tapi tak ada jawaban. Hanya gema. Dan desisan panjang seperti napas ular. Tiba-tiba, cahaya lilin muncul lagi. Tapi kali ini, hanya satu. Dan di bawah cahaya temaram itu, aku melihat diriku sendiri. Tubuhku sudah terbaring di atas altar batu, dengan leher penuh ukiran ular. Aku sadar, ratu ular itu adalah aku. Versi diriku yang gagal, yang menyerah, yang dikutuk. Faisal berjalan pelan, membawa pisau hitam. Di belakangnya,
Perempuan-perempuan bergaun pengantin berderet. Matanya kosong. Langkahnya lambat. Mereka semua korban. Sepertiku. Aku bisa menyelamatkan keluargamu, kata Faisal. Tapi kamu harus ikhlas menerima peranmu. Apa maksudmu? Tanyaku gemetar. Setiap generasi akan ada satu perempuan berdarah garis tua. Dan dia harus menjadi pembuka gerbang antara dunia ini dan dunia mereka. Dunia mereka? Bisikku. Faisal menunjuk langit-langit. Dari sana ular putih raksasa merayap turun. Matanya menyala merah. Kepalanya sebesar tubuh manusia. Itulah penjaga. Itulah yang telah melindungi keluargaku selama 400 tahun. Mereka butuh darahmu untuk tetap hidup. Bukan mati. Tapi hidup selamanya. Tubuhku lemas. Tapi aku tak mau menyerah. Kalau aku menolak. Dia tersenyum dingin. Adikmu mati. Ibuku akan membawa arwahnya malam ini. Karena dia sudah dipanggil. Aku berteriak. Jangan! Tapi suara tertawanya menenggelamkan jeritanku. Ular itu membuka mulutnya. Lidahnya menjulur. Aku tahu, waktuku tinggal sedikit. Aku merogoh kantong baju. Kalung bermata satu, kunci, masih tergenggam di tanganku. Dan saat Faisal mendekat, pisau terangkat. Aku menghantamkannya ke arah altar. Cahaya meledak. Simbol di tanganku menyala terang. Kalung itu pecah jadi serpihan, dan tubuh Faisal terhempas ke belakang. Ular putih itu mendesis marah. Tapi ruangan bergetar. Batu-batu runtuh. Lorong di belakangku terbuka. Aku lari. Tanpa menoleh. Teriakan, desisan, jeritan, semuanya bercampur jadi satu. Tapi sebelum aku benar-benar keluar, aku melihat sesuatu di tembok terakhir lorong itu. Sebuah lukisan baru. Waduh. Tapi kali ini, aku berdiri memegang pisau. Dan di bawahnya tertulis, ibu dari generasi berikutnya. Aku berlari tanpa henti. Nafasku tercekat. Lututku berdarah. Tapi aku tak peduli. Yang penting keluar. Bebas. Lorong batu itu akhirnya mengarah ke tangga kayu reyot. Menanjak menuju cahaya samar. Dan ketika aku dorong pintu tua itu, aku melihat langit. Langit malam di Arab Saudi. Bintang-bintang bersinar terang. Seolah mengejek kebebasanku yang semu. Aku keluar dari rumah itu. Rumah besar tempat aku pernah jadi pembantu dan hampir jadi tumbal. Tak ada orang. Tak ada penjaga. Rumah itu sunyi. Seperti tak pernah ditinggali siapapun. Aku berlari ke jalan raya. Menumpang mobil yang lewat. Sopirnya heran melihat aku berdarah, kusut, ketakutan. Tapi aku hanya berkata, tolong bawa aku ke KBRI. 3 bulan kemudian. Brebes. Aku kembali ke tanah air. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Keluargaku hanya tahu aku tiba-tiba dipulangkan, diberi pesangon besar, dan tak pernah bicara soal masa laluku. Tapi setiap malam, aku masih bermimpi. Tentang ular putih. Tentang perempuan-perempuan berselendang darah. Tentang diriku sendiri, yang tersenyum di balik jeruji. Dan kemudian mimpi itu berubah. Aku mulai muntah di pagi hari. Tubuhku lemas. Ibu membawaku ke bidan kampung. Beberapa menit setelah diperiksa, bidan itu menatapku dengan wajah bingung. Selamat ya, Rika. Kamu hamil. Tapi, aneh. Kenapa, Bu? Dia menelan ludah. Detak jantung bayinya. Ada 2. Hatiku berhenti sejenak. Dan malam itu, saat aku sendirian di kamar, tanda ular di pergelangan tanganku menyala lagi. Terbakar. Lalu terdengar bisikan. Suara yang tak asing. Suaraku sendiri. Perjanjian belum selesai. Tapi kini, warisan itu hidup dalam darahmu. Aku berteriak. Tapi hanya aku yang mendengarnya. 4 tahun berlalu. Desa kami di Brebes tetap tenang. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagiku, setiap detik adalah bayangan. Setiap malam, suara ular mendesis di telingaku. Setiap pagi, 2 anak kembarku menatapku dengan mata yang berbeda. Mereka bernama Rana dan Runi. Keduanya perempuan. Lahir prematur tapi sehat. Tak pernah sakit. Tapi,
Sejak usia 1 tahun, mereka mulai menunjukkan hal-hal aneh. Kadang, aku menemui mereka berbisik satu sama lain dalam bahasa yang aku tak kenali. Kadang, aku menemukan mereka berdiri di depan cermin, diam, seperti mendengarkan sesuatu yang tak terdengar. Dan suatu malam, aku terbangun jam 2 pagi. Rana duduk di lantai, menggambar di dinding dengan kapur putih. Gambarnya, sebuah ular melingkar. Dan di tengahnya wajahku, dengan mata berdarah. Aku dekati pelan, gemetar. Rana, kenapa gambar seperti ini? Anak itu hanya menjawab tanpa menoleh. Karena nanti ibu pulang ke sana. Hatiku runtuh. Ke sana. Dia menatapku. Matanya tak seperti mata anak kecil. Penuh rahasia. Dan tua. Ke rumah ayah. Beberapa hari kemudian, anak-anak ayam tetangga mati mendadak. Kepalanya hilang. Lehernya berdarah. Dan tubuh mereka berjejer rapi di depan rumah kami. Orang-orang mulai berbisik. Mengatakan anak-anakku aneh. Dari arah langit-langit rumah, sering terdengar suara mendesis. Aku bawa anak-anakku ke pesantren. Minta ustaz mendoakan. Tapi saat air ruqyah disiramkan ke kepala mereka, airnya mendidih. Dan Rana berteriak, bukan dengan suara anak kecil, tapi suara berat, dalam. Seperti lelaki dewasa dari alam lain. Mereka bukan milik kalian. Semua orang terpaku. Ustaz pingsan. Aku menjerit, tapi tak tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, aku peluk mereka erat. Berbisik, maafkan ibu. Ibu nggak tahu harus bagaimana. Tapi Runi hanya menepuk pipiku pelan. Dan dengan senyuman lemah, dia berkata, sudah terlambat. Ibu, kita harus kembali. Batu itu memanggil. Aku mencoba melupakan semuanya. Menolak mengingat. Menghindari cermin. Menghapus gambar ular dari dinding. Membakar semua benda yang berkaitan dengan masa lalu. Tapi tidak dengan anak-anakku. Rana dan Runi. Semakin hari semakin berubah. Runi sering bangun tengah malam dan menulis simbol-simbol aneh di lantai dengan pasir dari halaman rumah. Rana bicara sambil menatap kosong ke langit, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sampai suatu pagi, aku menemukan surat tanpa nama di depan pintu rumah. Kertas tua, ditulis dengan tinta merah. Tertulis satu kalimat pendek. Waktumu hampir habis. Bawa mereka kembali. Tanganku gemetar. Surat itu basah. Bukan karena hujan, tapi seperti keringat dingin. Seminggu setelahnya, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, dalam, dan langsung menyebut namaku. Rika. Batu hitam telah terbuka. Gerbangnya menunggu darah keturunannya. Aku ingin mematikan telepon, tapi suaraku hilang. Tubuhku kaku. Dan sebelum telepon ditutup, dia berkata, kami telah mengurus paspor kalian. Tiketmu ke Riyadh, berangkat Jumat malam. Dan benar saja. Hari itu juga, aku menerima email dari agensi penyalur TKW yang dulu memberangkatkanku. Mereka mengatakan ada kesalahan administratif dan aku harus kembali ke Arab untuk menandatangani dokumen akhir. Tapi aku tahu, ini bukan urusan dokumen. Ini urusan warisan darah. Aku memeluk anak-anakku malam itu. Apa ibu harus bawa kalian ke sana? Rana menatapku dalam. Kalau ibu nggak mau kehilangan kami, kita harus pulang. Mataku basah. Apa? Ibu akan kehilangan kalian? Runi memelukku dari belakang dan berkata, bukan kehilangan, Bu, tapi menyerahkan. Jumat malam. Bandara. Kami bertiga duduk di pesawat menuju Riyadh. Tak banyak bicara. Aku menatap langit malam dari jendela. Bulan purnama mengambang tenang. Tapi, di pantulannya di kaca, aku melihat bayangan ular putih menari di belakangku. Sesampainya di Riyadh, tak ada penjemputan resmi. Tapi seorang pria berwajah asing berdiri di depan bandara, mengenakan gamis dan kacamata hitam. Dia langsung berkata, ikuti saya. Batu hitam sudah dibuka. Perjalanan kami menuju gurun. Tak ada kota. Tak ada cahaya. Hanya pasir, bintang-bintang, dan bayangan masa lalu yang memanggil.
Di tengah padang tandus itu, kami berhenti. Dan dari dalam tanah, batu hitam muncul. Berdenyut. Bernafas. Hidup. Anak-anakku berdiri mematung. Runi memegang tanganku. Ini saatnya, Bu. Kami harus masuk ke dalamnya. Aku menjerit, tidak. Tapi pasir mulai berputar. Tanah terbelah. Dan suara dari dalam batu berbicara. Darah telah kembali. Gerbang harus dibuka. Aku menutup mata. Air mataku tak berhenti. Dan saat aku membuka mata, anak-anakku sudah tidak ada. Hanya hening. Dan batu itu diam kembali.